Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armarina Eka Pratiwi dengan NIM 2207172. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Di sini saya memiliki 20 responden mahasiswa dan saya akan menguji parametrik dan non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu kita akan uji parametrik. Yang pertama itu kita masuk ke variable view. Dan habis itu kita di name ini kita masuk ke yang pertama itu kita buat hasil. Lalu kita enterkan. Lalu yang kedua itu kita buat kelas. Oke, kita enterkan. Lalu masuk ke desimal. Kita buat 0 karena supaya biar di komanya itu tidak ada, biar 0. Lalu kita masuk ke values. Kita klik ini. Lalu yang value pertama itu kita buat value 1. Di label itu kita buat kelas eksperimen. Lalu kita add-kan. Lalu yang value kedua kita buat labelnya itu kita buat kelas kontrol. Sudah, lalu kita add-kan. Lalu kita oke-kan. Sudah, kita oke-kan. Lalu kita masuk ke data view. Masuk ke data view, lalu kita ke Excel. Kita masuk ke Excel. Nah, di Excel ini kan Excel ini kita copy, lalu nanti kita pastekan. Kita paste, kita copy paste saja. Kita copy paste. Masuk ke sini, klik di sini, kita copy. Nah, kan sudah muncul. Lalu kita masuk ke analyze. Kita klik analyze, baru descript statistik, baru kita explore. Nah, kita explore, baru hasil itu kita masukkan di dependent list. Kelasnya kita masukkan di factor list. Lalu kita plotkan. Klik plot. Lalu kita buat normality plot with test. Sudah, baru kita continue kan. Sudah, lalu kita oke-kan. Nah, ini sudah muncul datanya. Di sini sudah tertera hasilnya dan dapat disimpulkan bahwa signifikan lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka datanya normal atau sesuaikan dengan kriteria. Nah, sekarang kita lanjut ke data homogenitas. Kita lanjut ke data homogenitas. Kita klik lagi SPSS-nya. Masuk ke data homogenitas. Kita masuk ke analyze. Lagi kita klik analyze. Kita masuk ke compare means. Lalu kita masuk ke one way ANOVA. Nah, hasil itu masuk ke dependent list. Kelasnya kita masukkan ke faktor. Terus kita di sini kita klik option. Lalu kita masuk ke klik homogeneity of variance, lalu kita continue kan.
lalu kita okekan. Di sini sudah tertera hasilnya dan dapat kita simpulkan bahwa signifikan sudah ada kriterianya. Jadi kita tahu uji itu sudah homogenitas atau belum, seperti ini sudah dikatakan homogenitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji T. Lalu kita masuk ke analyze. Kita klik lagi analyze. Kita masuk ke compare. Kita masuk ke independent sample test. Lalu hasil itu masuk ke tes variabel. Kelas itu kita masukkan ke grouping variabel. Lalu kita klik define group. Grup 1 itu kita buat 1, grup 2 kita buat 2, lalu kita continue kan, lalu kita okekan. Sudah keluar signifikannya, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke non parametrik. Kita kembali lagi, kita klik lagi analyze, kita masuk ke non parametrik. Kita cek non parametrik test, lalu kita masuk ke legacy dialog, lalu masuk lagi ke two independent sample test. Nah, hasilnya kita masukkan ke tes variabel list. Kelasnya kita masuk ke grup variabel, lalu kita define group kan. Grup 1 itu kita buat 1, grup 2 kita buat 2, lalu kita continue kan, lalu kita okekan. Setelah keluar hasilnya, di sini kita dapat simpulkan bahwa hipotesisnya diterima atau ditolak. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.